bicara soal membangun kerajaan Allah, fokus kepada kepentingan kerajaan Allah, kita nggak cari yang kita mau. Kita cari yang Tuhan mau. Katakan amin. Nggak penting lagi yang saya mau. Yang penting itu yang Tuhan mau. Apa yang terjadi ketika kita hanya fokus kepada yang saya mau. Itu tadi, stres, pusing, burn out, rumah tangga berantakan. Karena kita sibuk sama yang kita mau. Hutang banyak. Buka usaha kan modalnya besar. Dari hidup tenang-tenang jadi banyak utang kan? Saya tahu tidak semua orang mulus-mulus saja di 2023. Tapi saya percaya Anda tidak bisa makan. Sekalipun usahamu tidak menghasilkan tahun ini, Anda masih bisa makan. Anda masih punya atap di atas kepala Anda. Dan Anda masih bisa menyekolahkan anak-anak. Tidak ada yang sampai Tuhan biarkan terpuruk. Kalau kita mau jujur. Betul? Mungkin kita tidak limpah-limpah, tapi tidak pernah kurang. Itu penyertaan Tuhan. Mari bersyukur. Tuhan bilang, fokus bangun kerajaan Allah. Lalu saya baca terjemahan dari ayat ini. Matius 6 ayat 33. Kalau bahasa Indonesia bilang, semuanya itu akan ditambahkan. Segala yang kita miliki ditambahkan, itu kurang tepat. Dalam terjemahan Dabler, dikatakan gini, instead, the most important thing, hal yang paling penting, you should be concerned about, yang harusnya jadi fokusmu, yang harusnya kamu concern tuh lebih pikirkan gitu ya, is to let God completely direct your life. Mengizinkan Allah menuntun hidupmu sepenuhnya. And to strive to live righteously. Dan berjuang untuk hidup dalam kebenaran. If you do that, kalau Anda lakukan itu, all the things that you need, semua yang Anda butuhkan, will be given to you. Akan diberikan kepadamu. Saya ulangi, coba resapi. Saya baca dulu bahasa Inggrisnya. Instead, the most important thing you should be concerned about is to let God completely direct your life and to strive to live righteously. If you do that, all the things that you need will be given to you. Dikatakan gini, hal yang terpenting yang harus kamu pikirkan, concern tuh lebih kepada fokus ya, fokus kita adalah bagaimana kita mengizinkan Allah menuntun hidup kita sepenuhnya. Dan berusaha untuk hidup benar. Dan kalau kita lakukan itu, semua yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Anda butuh apa? Anda butuh apapun di tahun 2024. Usaha yang baru. Tempat tinggal yang baru. Jangan istri baru ya. Anda butuh jodoh, Anda butuh pekerjaan, semua yang Anda butuhkan akan diberikan Tuhan kepadamu. Kalau, kata firman Tuhan, Yesus berkata, Anda mendahulukan ini, mengizinkan hidupmu sepenuhnya dituntun oleh Tuhan. Dan sungguh-sungguh berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan. Kalau kita mengizinkan Allah menuntun hidup kita sepenuhnya. Dan kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Saya akan bahas lebih dalam tentang mendahulukan kehendak Allah dalam hidup kita. Matius 6 ayat 10 Yesus berkata begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika kita firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Mengizinkan Allah menuntun hidup kita sepenuhnya. Itu artinya gini. Kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Katakan kehendak Allah nomor satu bagi saya. Yang paling penting dalam hidupmu kata firman Tuhan. Kalau kamu mau Tuhan memberkati engkau di tahun 2024. Yang harus jadi paling penting adalah Anda mengizinkan Allah menuntun hidupmu sepenuhnya. Artinya kehendaknya sangat penting dalam hidupmu. Yesus bahkan menegaskan
pentingnya mengerjakan kehendak Bapa dalam hidup orang percaya. Ingat Matius 7 ayat 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat, Yesus menegaskan pentingnya mengerjakan kehendak Bapa dalam hidup orang percaya. Percaya saja tidak cukup. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, mereka percaya Tuhan. Tapi buat apa berseru-seru kalau tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Yesus juga berkata bahwa ia telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hari ini, tahukah Anda bahwa Anda punya tugas dari Tuhan? Tahukah Anda bahwa Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan baik bagi setiap kita untuk kita kerjakan di bumi? Kalau selama Anda hidup, sampai detik ini, yang Anda bangun adalah keinginanmu, kepentinganmu, dan kerajaanmu. Saat ini kalau Anda ingin membangun kerajaan sorga dalam hidupmu, membangun kerajaan Allah dalam hidupmu, Anda harus mengerti bahwa setiap kita dipercayakan Tuhan suatu karya yang harus kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Kita hidup bukan hanya untuk lahir, makan, besar, sekolah, kerja, nikah, punya anak, makan, kawin, mati. Enggak gitu. Kita lahir ke dunia ini dengan sebuah misi, dengan sebuah tugas yang Tuhan kasih buat kita masing-masing. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapaknya diselesaikan sampai akhir. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Menandakan ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita orang percaya yang harus kita selesaikan sampai akhir. Amen. Rasul Paulus juga berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan. Kita harus menyelesaikan setia sampai akhir. Salah satu kerinduan saya adalah mendengar Tuhan akan berkata kepada saya suatu hari nanti, well done my faithful servant. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kamu percaya yang lebih besar dalam kerajaanku. Setiap kita sedang dilatih Tuhan di bumi ini untuk bisa percaya, dipercaya Tuhan, mengerjakan sesuatu di bumi bagi Tuhan. Saya ingin share bagaimana kita mengerti apa sih kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendak Allah dalam hidup kita, kerajaannya. Saya mau share dua saja. Yang pertama, kehendak Allah adalah kita mengerjakan panggilannya. Efesus 2 ayat 10. Baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, katakan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti sudah ada rencananya. Tuhan sudah bikin master plan buat hidup Anda dan saya. Dan ini jelas dikatakan ia mau kehendak Tuhan supaya kita hidup di dalamnya. Banyak orang lahir ke dunia ini tidak punya pikiran untuk sungguh-sungguh mencari tahu apa kehendak Bapa dalam hidupnya. Bicara soal membangun kerajaan Allah, fokus kepada kepentingan kerajaan Allah. Kita nggak cari yang kita mau, kita cari yang Tuhan mau. Katakan amin. Nggak penting lagi yang saya mau, yang penting itu yang Tuhan mau. Apa yang terjadi ketika kita hanya fokus kepada yang saya mau, saya mau, saya mau? Itu tadi, stres, pusing, burn out, rumah tangga berantakan. Karena kita sibuk sama yang kita mau. Hutang banyak. Buka usaha kan modalnya besar. Dari hidup tenang-tenang jadi banyak utang kan? Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk kita. Itu mungkin tidak kelihatan baik bagi kita pada mulanya. Karena seringkali yang Tuhan desain buat kita, itu nggak seperti yang kita mau. Makanya kalau kita selalu mengikuti keinginan kita dalam hidup ini, kita akan sulit mengerti kehendak Allah. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita kerjakan, kadang-kadang not the way we want it. Tidak seperti yang kita mau.
Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Waktu Tuhan suruh saya, Henny, selamatkan generasi. Saya nggak pernah punya pikiran ngurusin hidup orang. Ngurus hidup sendiri aja udah susah. Ngapain ngurus hidup orang? Saya saat itu dalam keadaan punya anak kembar. Yang bikin saya kurang tidur. Harus nyusuin 2 anak. Mandi aja nggak bisa tenang. Mau makan aja susah. Di Australia ngurus anak sendiri 2 lumayan. Tiba-tiba Tuhan suruh urus orang. Saya kasih tahu, panggilan Tuhan gak menyenangkan pada awal mulanya. Gak menjanjikan apa-apa. Gak ada iming-iming gaji. Kalau pulang di Indonesia bisa kerja dapat segini. Kita kan gitu kalau hidup kan. Kerjain ini, berapa dulu? Ya kan? Di sini siapa yang gak mau duit sini? Yang gak mau duit angkat tangan. Gak ada kan? Kita kan gitu. Tapi waktu saya dipanggil Tuhan untuk mengerjakan panggilan untuk Indonesia, menolong anak-anak pedalaman. Yang tadi Anda lihat narinya keren itu anak pedalaman, luar biasa. Mereka anak kampung tapi tidak kampungan. Amen. Saya buktikan, kalau kita mau investasi buat Indonesia, Anda bisa mengubah hidup orang. Dari gak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Amen. Mereka waktu datang saya masih ingat bajunya kotor banget. Dekil and the kumel. Hari ini ngedance kayak begitu kerennya. Gurunya yang hebat nih. Citra. Saya kasih tahu. Waktu Tuhan kasih tahu keinginan Tuhan buat kita. Gak seperti yang kita mau biasanya. Berat. Gak ada duitnya. Nyusahin kita malah iya. Tapi itu kehendak Allah. Mau enggak Anda lakukan? Mendahulukan fokus membangun kerajaan Allah. Artinya kepentingan Tuhan jauh lebih penting. Anda kalau kerja, dagang, Anda dapat duit, Anda happy. Tapi ketika Tuhan bilang gini, kamu udah bangun kerajaanmu, sekarang bangun kerajaanku. Bangun kerajaan Tuhan tuh apa? Nggak bisa cari duit di situ. Harus tulus. Orang kalau dikasih duit kerja apa juga mau, ada amin. Tapi kerja sesuatu yang gak ada duitnya, jarang ada yang mau. Waktu Tuhan panggil kami ke Indonesia, gak ada fasilitas apa-apa Bapak Ibu. Tapi lihat, saya mau buktikan, menghidupi kehendak Allah yang menghantar kami hari ini. Semua ditambahkan, bahkan semua dicukupkan, bahkan semua dilimpahkan. Amen. Karena itu, let God completely direct your life. Izinkan Allah menuntun hidupmu sepenuhnya. Rencana Allah dalam hidup kita. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Biasanya disertai dengan 2 benih. Yang pertama, passion. Katakan passion. Apa itu passion? Bukan merek tisu. Semangat, gairah. Sesuatu yang Anda nikmati. Nanti saya kasih kuesioner, Anda jawab. Yang kedua, benihnya adalah ability atau kemampuan dari Tuhan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, passion, maupun pekerjaan, ability, menurut kerelaannya. Tuhan telah menanam passion, keinginan, gairah, dan keahlian dalam hati kita untuk menghidupi panggilannya. Sebuah pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Keluaran 36 ayat 2. Dikatakan gini, lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Perhatikan, ditanam di mana? Di hati. Setiap orang yang ahli, berarti punya ability, punya kemampuan, skillful. Yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Siapa yang menanam keahlian dalam hatimu? Tuhan. Setiap orang yang tergerak hatinya
untuk datang melakukan pekerjaan itu. Digerakkan Tuhan, passion. Ada gairah yang Tuhan tanam. Saya kasih contoh. Kalau Anda punya panggilan seorang guru, Anda bukan hanya sekedar guru yang bisa ngajar di depan kelas. Kalau Tuhan panggil Anda jadi guru, Tuhan sudah menanam dalam hatimu kepandaian untuk mengajar. Dulu saya punya guru matematika, namanya Pak Silalahi waktu saya masih SMP. Satu-satunya guru yang tidak terlupakan dalam hidup saya. Kenapa? Pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling sulit bagi anak-anak, betul nggak? Kebanyakan anak nggak suka matematika kan Bapak Ibu? Tapi Bapak Silalahi ini pinter ngajar, pandai mengajar. Sehingga pelajaran itu jadi menyenangkan, mudah dipahami. Ijazah SMP saya, matematika 100, berapa? 100. Bukan karena saya kepinteran, karena saya punya guru yang hebat. Kalau Anda dipanggil Tuhan jadi guru, Tuhan menanam dalam hatimu kepandaian untuk mengajar. Ada guru yang kalau ngajar gak bikin pintar, betul? Pusing malah iya kita. Teler-teler kita dengerin dia ngomong. Tapi ada guru yang begitu menyenangkan, sehingga pelajaran dia jadi favorit buat kita. Yang ngalamin? Yes? Yes. Banyak. Tidak semua guru bisa bikin muridnya menyukai pelajaran itu dan mudah memahaminya, bukan? Oke, sekarang saya mau bantu Anda. Cek ini. Apakah Anda punya ability atau skill? Yang pertama, apa keahlian terbaik Anda? Pikir. Anda jagonya apa sih? Gak jago apa-apa, Bu Heni cuma jago makan. Makan juga sesuatu hal yang bisa mendatangkan berkah loh. Yang kedua, apa yang membuat orang mau membayar Anda? Yang ketiga, apa yang membuat Anda dipuji teman-teman Anda? Nah, yang paling sering ini, tiap kali mereka butuh melakukan sesuatu, mereka cari Anda. Nah, di kantor, kalau kita mau beli komputer, satu nama yang selalu suami saya sebut, Revin. Minta tolong Revin. Kalau mau cari gadget, tanya Raja. Jadi ada orang-orang yang kita tahu ahlinya di situ. Gitu ya. Orang sering minta tolong sama Anda apa? Itu ability atau skill. Passion sekarang. Untuk cari tahu passion, dengarkan pertanyaan ini. Hal apa yang Anda paling nikmati saat Anda mengerjakannya? Lagi-lagi, makan. Hal yang Anda paling nikmati. Sampai mertua lewat juga Anda nggak tahu. Hal apa yang Anda mau lakukan tanpa dibayar? Saking sukanya nggak dibayar juga maulah. Itu passion. Yang ketiga, hal apa yang paling membuat Anda tersentuh? Saya pernah cerita ya. Saya paling nggak tahan kalau ada orang nggak bisa makan. Kalau ada orang nggak bisa sekolah. Kalau ada orang yang nggak bisa bertobat tuh saya pasti nangis dengar dia cerita. Apa hal yang paling membuat Anda tersentuh? Kemudian, Anda harus ngerti market Anda. Kalau Anda dagang, Anda kerja, berkarya, Anda harus ngerti, saya ini untuk siapa? Audiens atau target Anda? Pertanyaannya, siapa yang cocok dengan apa yang Anda kerjakan? Misalnya, passion Anda ibu-ibu. Ibu-ibu seperti apa? Single mom? Yang mom? Senior mom? Siapa yang cocok dengan apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda paling suka? Anda paling suka bekerja dengan orang-orang seperti apa? Paling suka kerja dengan orang-orang seperti apa? Nah, saya paling suka ngobrol sama orang yang punya passion yang sama pastinya, ya kan? Oke, kemudian visi. Karena kita nggak bisa maju tanpa ngerti visi hidup. Apa kerinduan terbesar Anda? Anda yang punya restoran, Bu Heni, saya rindu pengen punya restoran kayak Saung Kuring, misalnya gitu. What is your true passion? Vision Anda apa? Kerinduan terbesar Anda. Yang berikutnya, Anda mau tua mengerjakan apa? Bayangkan, Bu Heni sekarang saya udah tua, yaudah bayangin sekarang.
masih mau ngerjain apa sekarang? Yang sudah berumur, sudah senior, masih mau ngerjain apa? Ibaratnya gini, mau mati mengerjakan apa? Saya mau mati ngurusin Anda aja lah. Ya, mau meninggal sebagai ibu gembala aja di nafas terakhir saya. Dan melihat anak-anak Tangan Pengharapan jadi pemimpin buat Indonesia. Amin. Haleluya. Jadi Anda harus coba kenali apa sih kehendak Allah dalam hidupmu. Karena dua hal ini menjadi tanda. Ada kemampuan yang Tuhan tanam dalam hatimu. Ada gairah yang Tuhan tanam. Ada kerinduan. Mari pakai setiap karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk melayani Dia. Dan jadi berkat bagi sesama. Amin. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ingat, kita di bumi ini enggak cuma untuk lahir, kawin, punya anak, tua, mati. Enggak. Kita lahir ke dunia ini dengan sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk mengerjakan kehendaknya bagi kita. Seperti Yesus, dia lahir, dia tahu dia punya tujuan di dunia. Dan dia mengerjakannya sampai kata selesai. Jangan terus fokus bangun kerajaanmu di bumi. Percayalah kalau Anda fokus membangun kerajaan Allah, yaitu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Semuanya akan dicukupkan, bahkan dilimpahkan dalam hidupmu. Yang kedua, yang terakhir. Kehendak Allah bagi kita. Tidak ada seorang pun yang binasa. Matius 18 ayat 14. Baca sama-sama. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan pesan sama saya gini. Pertama, dia berkata, focus on building the kingdom of God. Yang kedua, Tuhan mau kita memenangkan jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Tuhan mau kita mulai memuridkan. Tuhan mau kita menangin jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Saudara, hari ini, apakah ada temanmu, keluargamu yang belum kenal Tuhan? Apakah ada orang-orang yang belum diselamatkan? Mereka masih terhilang. Mari punya beban buat mereka. Mari mulai doakan mereka. Tuhan selamatkan jiwa mereka. Dan mari mulai bicara tentang Tuhan buat mereka. Menginjil itu bukan serta-merta bilang, kamu mau percaya Tuhan Yesus? Kamu sudah kenal Tuhan Yesus? Bukan gitu. Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dalam kesulitanmu bagaimana Tuhan menolong kamu. Karya nyata Tuhan dalam hidupmu, cerita itu. Bagaimana Tuhan selamatkan kamu dan mengubahkan hidupmu. Itu jadi kesaksian terhebat. Amen. Saya kalau udah cerita-cerita sama mbak-mbak gitu. Saya bilang, ibu dari mana? Saya bilang, ya saya punya yayasan. Oh di pesawat terbang kan orang suka kepo tanya-tanya gitu kan. Saya bilang saya punya yayasan. Oh iya, ya kasih makan anak-anak pedalaman. Cerita-cerita. Mereka bilang, oh ibu hebat. Oh enggak hebat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Wah gitu kan. Oh iya, ibu kerjanya apa? Oh saya cuma pendeta. Makanya gak orang kaya kan. Tuhan itu luar biasa. Nah mulai cerita-cerita. Kita gak bisa cerita sama orang tentang Tuhan kalau kita gak ngalamin Tuhan. Jadi Anda mulai dari kesaksian hidupmu. Jangan lagi dikeramasin di salon. Pemburit gak masuk kerajaan sorga loh. Jangan gitu. Jangan masuk Injil dengan nakut-nakutin orang. Jangan pernah menceritakan tentang Tuhan dengan menghakimi orang. Baca nih Alkitab nih. Banci gak masuk sorga. Jangan gitu. Gimana orang mau percaya udah penolakan duluan. Iya kan? Tanya dong. Kamu gimana kok bisa kerja sampai di sini gitu kan? Menginjil itu paling efektif lewat persahabatan. Menginjil itu paling efektif lewat hubungan. Orang kalau udah percaya sama kita ngomong apa aja dia mau dengerin. Jangan belum apa-apa udah nangkut-nangkutin orang. Gak ada yang mau denger tentang Tuhan dari kamu. Gitu. Nah, bicara soal menangin jiwa. Saya sama Jojo nih, jujur. Cuma modal taat aja sama Tuhan tuh. Bolak-balik melayani sebuah komunitas. Supaya mereka berbalik sama Tuhan. Bolak-balik aja ngurusin mereka. Sebenarnya, sebagai hamba Tuhan. Saya sendiri kadang-kadang gak sabar lihat orang Kristen yang tobatnya tuh tomat. Ngerti tomat? Tobat kumat, tobat kumat. Baru tobat, kumat. Baru tobat,
kumat, capek hati. Tapi ini hati Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kadang-kadang kita kesel sama orang. Udah diinjilin, udah dinasehatin, gak mau bertobat. Udah Kristen lama, tapi masih hidup dalam dosa. Udah dinasehatin, gak mau denger. Mempermainkan kasih karunia Tuhan. Minta maaf, bikin lagi. Minta maaf, bohongin kita. Aduh, saya kan orangnya gak sabaran gitu kan yang modelnya ya. Tapi kan kasih harus sabar, bener gak? Jadi gembala berat loh. Aduh, rasanya tuh pengen gue jitak. Minta maaf, tapi bohongin saya. Hebat gak tuh manusia-manusia? Tapi saya belajar hati Tuhan tuh gini. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tuh sayang kita. Kalau Tuhan gak sayang kita, aduh, kita nih udah jadi apa? Bukankah Tuhan terlalu baik buat kita? Kita gak selalu benar kan? Tapi bukankah Tuhan baik? Katakan Tuhan baik. Tuhan mengasihi saya. Seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Yohanes 15 ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti kita ingin diselamatkan, mari kita juga harus menyelamatkan yang lain. Sekesel apapun kita sama seseorang, jangan berhenti mendoakan dia. Lukas 15 ayat 7 berkata, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Amin. Kalau Anda bikin sorga bersorak-sorai karena hidupmu, menangkan jiwa banyak-banyak. Jangan nyaman-nyaman datang ke gereja tiap minggu, sementara masih banyak orang-orang di luar sana yang butuh Tuhan dan kita diam aja. Kenapa giliran ada restoran enak, kita bawel cerita kemana-mana? Lu udah nyobain belum? Sambalnya, mama saya ada di sini ya. Mama saya tuh paling jago promosi makanan. Anda yang punya restoran pengen laku, suruh mama saya yang ibu-ibu gitu. Dia kalau cerita makanan tuh dari lu kenyang jadi lapar. Itu Cing, panggil saya kan Ai Cing. Sambalnya dibilang? Diulek pakai stroberi kata dia. Enak banget tau gak? Dia bilang gitu. Jadi lapar kan kita ya, ngebayangin lalapan gitu ya. Kenapa giliran makanan enak? Jadi ingat suami saya, satu hari, ini soalnya di luar kebiasaan, gak pernah seorang Jojo memperlakukan seorang Henny seperti ini gitu. Satu hari dia ajak saya pergi makan, masuk gang, belok, ke tempat warung yang jualnya asinan Betawi. First of all, dia males ngajak saya pergi makan yang ribet-ribet. Makannya itu aja biasanya yang gampang. Yang kedua, dia gak makan asinan. Saya langsung curiga, kamu tahu dari mana tempat ini? Pernah diajak cewek siapa nih? Karena cewek yang makan asinan, ada benar gak? Kenapa dia bisa tahu itu tempat? Sudah heran. Lu ngajak gue nostalgia atau apa nih ya kan? Nah, singkat cerita cuma sekali itu doang dia ngajak ya. Tapi bener enak. Nah, kita kalau makanan enak biar belusukan, kita bisa cerita sama orang. Tapi kenapa tentang Tuhan yang begitu baik sama kita gak pernah cerita? Tahukah Anda, yang mengalahkan iblis adalah darah anak domba dan kesaksian kita. Kalau Anda pernah sakit dan disembuhkan Tuhan, saya kasih tahu, jangan tidak bersaksi. Jangan heran kalau penyakitnya kembali. Anda harus bersaksi. Karena karya Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Karena yang mengalahkan iblis adalah darah anak domba dan kesaksian kita. Anda harus bersaksi tentang Tuhan. Permuliakan Tuhan. Saya tutup. 3 pesan terakhir Yesus sebelum dia kembali ke sorga.
Yang pertama, Tuhan bilang sama kita, beritakan Injil. Lukas 24 ayat 47. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Katakan harus disampaikan. Ini perintah kepada segala bangsa. Tapi dimulai dari keluarga, Yerusalem. Markus 16 ayat 15 berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus mau kita memberitakan Injil. Katakan saya harus memberitakan Injil. Yang kedua, Yesus mau kita memuridkan. Apa sih memuridkan? Mengajarkan segala perintah Yesus. Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus mau kita memuridkan. Pertama, kita harus menginjil, memenangkan jiwa. Yang kedua, kita harus memuridkan. Makanya jangan buang-buang uang bikin KKR. KKR itu habisin uang, tapi habis itu jiwa-jiwanya tidak dimuridkan. Investasi yang terbaik adalah memuridkan. Makanya Pak Jojo capek-capek bikin Bible study. Kita harus bayar PK loh buat yang ngajar di Bible study. Tapi itu pemuritan. Kita investasi untuk komsel-komsel bisa berjalan. Leader-leader, mereka tuh orang sibuk. Mereka kerja, mereka bisnis. Tapi mereka rela kasih waktu mereka untuk memuridkan jiwa-jiwa. Saya sangat hargai. Gak gampang memuridkan anak-anak komsel. Bentar-bentar telepon, nangis, cerita ini, cerita itu. Belum kelar udah antri lagi, yang lain lagi telepon. Belum ada jemaat yang galak. Kenapa bukan Ibu Heni yang menggembalakan saya? Gitu. Wani Piro. Ditolak leader kita. Padahal kan gak boleh gitu. Kalau Anda sayang sama saya, tidak mau saya cepat mangkat, Anda harus mau digembalakan oleh leader ICI. Kalau semua maunya sama Ibu Heni, jadi apa saya ini? Tempe bacem. Semuanya mau dia didoakan saya. Semua maunya saya yang layani. Gak bisa sayang. Ini saya udah teler loh. Udah rada ngedrop. Makanya saya paksa minum air panas terus supaya sehat. Suara udah mau hilang. Jadi tolong, mari memuridkan. Tadi saya lagi duduk di situ, saya doa. Oh Tuhan kasih gambaran. Harus bikin banyak kelompok kecil. Gereja ini harus fokus memuridkan. 2024 memuridkan. Tuhan pesan itu kenceng banget. Harus fokus memuridkan. Memuridkan itu seperti apa? Jelas tadi ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Simple. Ajarin firman Tuhan. Satu kali saya mengalami titik balik dalam kekristenan. Ketika saya mulai muak dengan orang-orang Kristen yang cuma tahu banyak tapi tidak menghidupi. Saya muak dengan orang-orang Kristen yang taunya cuma menghakimi. Akhirnya saya putuskan. Lebih baik saya tidak tahu banyak tapi saya melakukan. Lebih baik saya baca sedikit, saya hidupi. Daripada saya tahu banyak dan tidak buat apa-apa dengan itu. Kalau Anda ingin hidupmu berubah, Anda harus belajar menghidupi firman Tuhan. Tidak mudah. Waktu bisnis kita ditawarkan uang besar. Tapi kita tahu ini gak benar, Tuhan gak berkenan. Kita tahu. Kita yang sering pura-pura kamuflase, kayaknya Tuhan izinin lah ya. Kita tahu Tuhan gak izinin. Kalau kita mau lakukan firman Tuhan, kita berkata tidak. Saya ini berapa kali mau ditawarin orang berapa M? Enggak. Saya bilang enggak. Saya percaya Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku untuk kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Tuhan. Amen. Gak perlu pakai tipu-tipu orang. Saya mau jalan yang benar aja. Selama saya lakukan kebenaran firman Tuhan, selama saya hidupi kehendak Tuhan, saya tidak pernah lihat Tuhan gagal menyertai saya. Penyertaannya sempurna. Yang terakhir, Yesus perintahkan kepada kita, seperti yang dia katakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Yohanes 21 ayat 17, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Malam hari ini Tuhan juga mau tanya sama kita, apakah engkau mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku.
menggembalakan, bicara soal menuntun, menjaga, memelihara. Saya sebagai gembala bersama dengan Pastor Jojo, nggak bisa urusin jemaat satu-satu. Saya butuh Anda. Mari, sesama teman orang percaya, kita saling jaga, saling tuntun, saling memelihara. Karena di titik inilah gereja seringkali gagal memelihara dan menjaga domba-domba yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena gereja lebih fokus kepada jumlah. Jumlah membuat nama orang naik. Setiap kali pendeta ketemu saya selalu tanya gini, jemaat udah berapa? Selalu nanyanya jumlah. Saya udah ulang-ulang bilang, pengembalaan bicara soal kepercayaan. Kalau kita gak bisa menuntun, menjaga dan memelihara domba yang banyak, jangan punya jemaat banyak. Makanya saya selalu ulang-ulang, Pak Jojo selalu suruh multimedia tayangkan, gabung sama Impact Family, gabung sama Impact Family. Kalau ada leader-leader di Impact Family yang kurang berfungsi, Anda kasih tahu ke admin. Sorry, ini leadernya gak berfungsi. Karena kami gak tahu. Kami gak bisa kontrol semua orang. Anda yang merasa saya cukup dewasa rohani, sudah bertumbuh, Anda mau melayani, bilang, saya mau ikut komsel, nanti dari situ Anda bisa jadi leader komsel. Gak bisa serta-merta, saya senior, saya udah pelayanan di gereja lain, saya mau jadi ketua komsel. Gak bisa instan gitu, harus join komsel.